Bab 17 Pembunuhan. Lalu bagaimana jika orang tua bertanya tentang itu? Anda adalah guru tingkat terendah, itu normal jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan mereka. Jadi, untuk mengadakan pertunjukan Anda secara khusus datang ke sini untuk melihat teknik kultivasi 5 dan jika ini tidak munafik dan sia-sia, apakah itu? Besok, aku akan mencari kepala sekolah dan orang yang tidak realistis ini dikeluarkan. Mencemooh dengan dingin di dalam hatinya, pikiran Motua teguh. Meninggalkan orang yang tidak berkultivasi dengan baik di akademi hanya akan menodai budaya akademi. Zhang Xuan tidak tahu bahwa dua pertemuan dengan Penatua Mo telah menempatkannya dalam daftar pengusiran yang terakhir. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kata-kata yang dia ucapkan hanyalah alasan. Pada kenyataannya, budidayanya telah mencapai tingkat seperti itu. Dia tidak mungkin berhenti berlatih karena kurangnya teknik kultivasi. Dengan sangat cepat dia menemukan baris terakhir dari bagian teknik budidaya. Bahkan guru paling terkenal dan kuat di akademi adalah Fighter 5 dan saat seseorang menerobos ke alam 6 dan Piswe, mereka secara otomatis akan menjadi sesepuh di akademi. Ini hanya pavilion ringkasan guru, jadi tidak ada catatan tentang teknik budidaya 6 dan dengan demikian, teknik budidaya 5 dan ditempatkan di rak paling akhir. Ada lebih sedikit manual 5 dan dibandingkan 4 dan ada sekitar 2000 sampai 3000 manual rahasia teknik budidaya pada 4 dan sedangkan hanya ada 1000 pada 5 dan namun, itu juga merupakan kejadian alami ketika seseorang memikirkannya. Tidak peduli apa itu, semakin tinggi pendakian, semakin langka sumber dayanya. Meskipun akademi telah hadir untuk waktu yang lama, pasti ada kurang dari 5 dan dari 4 dan sepanjang sejarahnya. Hasilnya, teknik kultivasi dan catatan yang mereka tinggalkan juga akan lebih sedikit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Zhang Xuan dengan santai mengeluarkan sebuah buku dan membaliknya. Sekitar 1 jam kemudian, 1000 manual rahasia teknik budidaya telah dijelajahi dan Library of Heaven Spa telah menyusun buku yang sesuai dengan manual rahasia. Setelah menerima apa yang dia inginkan, Zhang Xuan tersenyum tipis dan mengucapkan selamat tinggal pada Elder Mo sebelum berjalan ke kejauhan. Melihat bagaimana dia secara acak membalik dan melihat buku-buku itu, bahkan tidak berhenti di tengah-tengahnya, Penatua Mo mau tidak mau menghukumnya lagi dalam pikirannya. Kembali ke tempat tinggalnya, Zhang Xuan mengikuti apa yang dia lakukan sebelumnya dan mencari frasa dan paragraf yang benar dalam ribuan buku. Seperti yang diharapkannya, tidak lama kemudian, perpustakaan mengumpulkan ribuan buku menjadi satu. Kali ini, buku itu bukan tanpa nama dan 4 kata besar seni surgawi jalan surga tertulis di atasnya. Dia mulai berkultivasi lagi. Ranah Fighter 5 dan Dingli merupakan perpanjangan dari ranah Figu. Tujuan alam ini sederhana, yaitu untuk meredam Zeki sang kultivator ke tubuhnya. Perbedaan kekuatan antara setiap tahap di alam Dingli terutama disebabkan oleh tingkat kesesuaian antara Zeki seseorang dan tubuhnya. Semakin besar kompatibilitasnya, semakin banyak kekuatan yang bisa digunakan seseorang. Membaca metode kultivasi untuk alam Dingli di seni ilahi jalan surga, Zhang Xuan memfokuskan perhatiannya. Dia dengan hati-hati mengontrol Zeki sebening kristal di dantiannya untuk perlahan mengalir di tubuhnya, mengikuti ritme tetap untuk memungkinkannya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Seni ilahi jalan surga memang layak menjadi teknik kultivasi yang disusun dengan keunggulan lebih dari beberapa ribu manual rahasia. Efisiensi metode budidaya memang salah satu yang harus dilihat. Zeki dan otot-ototnya dengan cepat bergabung menjadi satu. Kekuatan tubuhnya dan kecocokan Zenshinya melonjak secara eksponensial. Tahap utama dunia Dingli, tahap menengah dunia Dingli, dunia Dingli tingkat lanjut, puncak dunia Dingli, ledakan. Setelah 4 jam, tubuhnya bergetar lagi. Zhang Xuan membuka kembali matanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ini. Fighter 5 dan puncak, awalnya, dia pikir dia akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi di 5 dan tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa dia bisa mencapai puncak dalam 4 jam melalui seni ilahi jalan surga. Bagi dirinya yang sebelumnya, kultivasi sama sulitnya dengan mencoba naik ke surga. Namun, bagi Zhang Xuan yang berlatih seni ilahi jalan surga, itu semudah makan dan minum. Hanya dengan usaha setengah malam, dia bangkit dari ranah Fighter 3 dan Zeki ke puncak ranah Fighter 5 dan Dingli. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Selain itu,
Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak mengetahui metode kultivasi untuk 6 dan tidak menyadari titik akupuntur mana yang harus dia terobos. Dia mungkin sudah berhasil menerobos untuk menjadi ahli alam 6 dan Feng. Di ranah 6 dan Feng, seseorang membuka semua titik akupuntur yang diblokir di tubuh mereka. Untuk setiap titik akupuntur yang ditembus, zeki seseorang akan menjadi lebih kaya dan kekuatannya akan meningkat. Dikatakan bahwa ada 108 titik akupuntur di dalam tubuh manusia, namun hanya 72 diantaranya yang bisa dibuka dan ada perintah untuk membukanya. Tubuh setiap orang berbeda. Oleh karena itu setiap orang akan membutuhkan urutan yang berbeda dalam menerobosnya masing-masing untuk mendapatkan hasil terbaik darinya. Jika seseorang tidak dapat menemukan urutan yang benar, mereka kemungkinan besar hanya akan membuka 3-4 titik akupuntur dan terjebak di sana selama sisa hidup mereka. Ini seperti membersihkan lumpur di tepi sungai. Itu harus dibersihkan secara bertahap dari hulu ke hilir. Jika seseorang memulai dari tengah dan membersihkan ke arah hulu dan hilir, tidak hanya sungai tidak akan dibersihkan secara menyeluruh, bahkan bisa mengakibatkan penyumbatan, menyebabkan seseorang tidak dapat melangkah lebih jauh. Logika yang sama berlaku untuk menerobos titik akupuntur seseorang juga. Jika salah satu tidak menemukan urutan yang ideal, titik akupuntur lain mungkin diblokir dan selama sisa hidup mereka tidak akan dapat membukanya. Dengan demikian, tanpa teknik kultivasi, Zhang Xuan tidak berani mencoba berkultivasi lebih jauh. Namun, dia tidak cemas. Belum pernah terdengar menerobos 2 alam besar dalam 1 malam. Dia sudah sangat puas dengan hasilnya. Kecuali diminta, yang terbaik bagi saya adalah tidak mengungkapkan tingkat kultivasi saya. Sebagai seorang transcender, dia telah membaca banyak buku dan menonton banyak pertunjukan. Dia tahu bahwa memiliki harta itu sendiri adalah kejahatan. Dia adalah guru terburuk di seluruh akademi. Namun, di suatu malam, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari sebuah puncak fighter 5 dan jika orang lain mencari tahu, bukankah mereka semua akan buru-buru menghampirinya? Jadi, yang terbaik baginya adalah tidak memberitahu siapapun tentang dia yang mencapai puncak dunia Dingli. Semakin rahasia itu, semakin baik baginya. Coba saya lihat seberapa besar kekuatan yang akan saya pegang kali ini. Setelah membuat keputusan, Zhang Xuan berjalan ke pilar batu pengukur kekuatan. Sementara orang lain hanya memiliki 1 ding kekuatan di tahap utama Dingli mereka, dia memiliki 5 ding. Jika demikian, berapa banyak kekuatan yang akan dia pegang sekarang setelah dia mencapai puncak? Peng. Cahaya mengalir melalui pilar batu dan angka muncul di atasnya. 8 ding. 8 ding kekuatan. Itu hampir seperti kekuatan ahli alam Feng yang telah membuka 4 titik akupuntur. Mata Zhang Xuan berbinar. Seorang kultivator puncak Dingli yang normal akan memiliki 4 ding kekuatan. Setelah itu, untuk setiap titik akupuntur yang mereka hancurkan, kekuatan mereka akan meningkat 1 ding. Meskipun hanya berada di puncak Dingli, dia memiliki kekuatan 8 ding. Menempatkannya pada level yang sama dengan seorang ahli yang telah menembus 4 titik akupuntur. Seperti yang diharapkan dari seni Dewa Jalan Surga luar biasa, Zhang Xuan cukup senang. Setelah berlatih sekian lama ia berniat mencari sesuatu untuk dimakan lalu pergi tidur. Namun, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak. Mengapa seseorang ada di sini pada saat seperti itu? Zhang Xuan mengerutkan kening. Karena kemajuan dalam kultivasinya, pendengaran dan penglihatannya telah meningkat pesat. Dia dapat dengan jelas melihat suara seseorang yang bersembunyi di suatu tempat tidak terlalu jauh dari tempatnya, menatap dengan lekat ke tempat tinggalnya. Sepertinya dia sedang mengamati kamarku. Dia mungkin belum mendeteksi kehadiranku. Pada saat ini, Zhang Xuan tidak berada di kamarnya tetapi di belakang pilar batu pengukur kekuatan yang jauh dari asrama. Setelah mengukur kekuatannya, dia telah menahan nafasnya, sehingga pihak lain belum menyadari kehadirannya. Mari kita lihat siapa yang menemukan masalah dengan saya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mau berurusan dengannya segera setelah dia selesai berkultivasi. Keraguan dalam benaknya tumbuh, mengobrak-abrik ingatan tentang dirinya sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak pencapaian, belum ada skenario di mana seseorang menyelinap ke dalam malam untuk menghadapinya. Tidak peduli siapa dia, aku tidak boleh membiarkan dia mengidentifikasi aku. Tepat ketika dia akan bertemu dengan pihak lain, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Seluruh akademi tahu bahwa dia adalah sampah ranah Fighter 3 dan Zeki. Jika dia muncul saat ini sebagai puncak 5 dan pihak lain pasti akan ketakutan sampai mati.
Selanjutnya, jika berita itu menyebar, pasti akan ada beberapa orang yang akan memeriksanya. Jadi, tidak peduli siapa pihak lainnya, Zhang Xuan tidak boleh mengizinkannya untuk mengidentifikasi dirinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat banyak film yang telah dia tonton di kehidupan sebelumnya. Karena itu, dia merobek kain dari lengan bajunya dan menutupi wajahnya. Setelah menyelesaikan persiapannya, memanfaatkan kegelapan malam, Zhang Xuan secara bertahap merayap ke arah pihak lain dengan langkah kaki ringan. Meskipun dia baru saja menerobos dan dia tidak pernah mempelajari gerak kaki apapun, teknik kultivasi yang dia latih adalah seni ilahi jalan surga yang memberinya kendali luar biasa atas tubuhnya. Belum lagi, dia juga sangat akrab dengan lingkungannya, jadi pihak lain tidak menyadarinya bahkan ketika dia hanya 10 meter di belakangnya. Pada jarak seperti itu, dia bisa dengan jelas melihat setelan hitam yang dikenakan oleh pihak lain. Wajahnya juga tertutup jadi mustahil baginya untuk mengetahui identitasnya juga. Nah, jika kau harus disalahkan, salahkanlah keberanianmu untuk berani menyentuh nyonya muda kita, bersembunyi di balik pohon besar. Zhang Xuan menatap siluet di depannya saat gumaman yang terakhir samar-samar melayang ke telinganya. Suara itu terdengar familiar, alis Zhang Xuan terjalin erat. Zhang Xuan yakin dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Namun, dia kesulitan mengingat dengan tepat kapan dan di mana dia mendengarnya. Saat dia mencoba yang terbaik untuk mengingat apakah itu ingatan dari dirinya sebelumnya atau setelah dia melampaui, siluet di depannya berkedip dan secara bertahap bergerak menuju asramanya. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, sinar dingin bersinar dan pisau tajam muncul di telapak tangannya.